Berusia lebih dari setengah abad, Nenek Rukayah 58 tahun warga Sumurwelut Lakar Santri Surabaya yang harusnya bisa mengisi hidupnya dengan mengasuh cucu ataupun mengisi sisa hidupnya dengan hal-hal yang positif. Namun di usianya yang ke-58 tahun ini, Nenek Rukayah malah harus berurusan dengan hukum. Nenek Rukayah disidang di Pengadilan Negeri Surabaya karena kasus penipuan jual beli tanah. Sidang digelar dengan agenda pemeriksaan terdakwa dan juga saksi. Terdakwa kenakan rompi tahanan merah. Rukayah harus hadapi dakwaan jaksa atas kasus yang membelinya. Dakwaan pasal penipuan 378 KUHP dan pasal 372 KUHP, atas jual beli tanah petik D seluas 8 kali 60 meter milik orang tuanya Saripah yang dibeli oleh korbannya atas nama Lilik Juliat. Disebutkan pihak kuasa hukum korban, ihwal kasus ini terjadi saat kliennya membeli tanah yang ditawarkan terdakwa melalui makelarnya sebesar 1,2 juta rupiah per meter, dibeli secara diangsur hingga total biaya yang dikeluarkan sebesar 576 juta rupiah saat ditagih surat atas tanah. Terdakwa berkelit hingga kemudian berjanji akan kembalikan uang, namun hal tersebut tetap tak kunjung dipenuhi. Kita akan mengurus sendiri itu memang dia minta, ya, dan kita tidak untuk sesumbar. Dia katanya dia pinjam uang atau pengacara yang lama ya, uang mau dikembalikan. Kita nggak pernah minjam uang, tapi jual beli tanah, bukan minjam uang ya. Kita ambil tanah minjam uang tidak, tapi itu penawaran dia. Itu kita bayar per meter 1.200.000. Oh, tadi bilang 1.100.000. Oh, bukan ya. Dia yang menawarkan itu sama maklarnya. Tadi ya. Maklarnya itu dia bilang, udah kamu cari untung sendiri. Ada maklar gitu. Iya. Udah 1.200.000 akhirnya. Dia tawarin 700. Bapak dan ibu ini tidak nawar. Oke, 1.200. 1.700 itu juga langsung diserahkan kepada ibu Rukayah. Jadi per meter bukan 1.100.000, tapi 1.200.000. Ya, 1.200.000 diserahkan sampai jadi jumlahnya 576. Berarti udah lunas ya Pak ya? Udah lunas. Sudah. Untuk yang tali AC itu? Tidak ada tali AC di mana, yang ngomong pengacaranya dia. Untuk objeknya sekarang di bawah pengawasan siapa? Objeknya yang dibeli itu? Ya, Masih dia tinggal di situ, sebelah rumahnya. Di atas tanah itu ada rumah dia. masih dikuasai beliaunya. Ya, iya. Ibu Rukayah itu dia tinggal di situ. Rukayah itu. Pak, gini Pak, mohon maaf. Tadi kan Mas Haris kan udah bilang nggak Pak? Harapannya gimana Pak? Kita Untuk, ya, yang kalau terakhir saya terkait ini. karena tadi dia ada tanya sama hakim, maunya gimana? Iya. Jaksa jangan. Kalau memang dinyerahkan, kita ke notaris, AJB langsung kita urusin suratnya, tidak selesai, nggak ada masalah. Jadi intinya bukan ada uang Tidak ada pembatalan tidak ada ya. karena itu tadinya itu adalah untuk kegiatan sosial anaknya, anaknya kan klinik dokter, tadi. klinik. Tapi karena sudah begini, kan nanti kalau dia apa-apain kan kasihan. Anaknya kan anaknya sekarang akhirnya tugas di Bali, dokter. Nah, jadi kalau itu kan kita Intinya dari Bu Lili itu siap untuk mengurus dan untuk menyelesaikan permasalahan ini ya. Selesaikan masalah ini ya. Kita bayar PBB. pajaknya, PBB sesuai dengan apa itu. Juga. Kita bayarin notarisnya. Nah, udah pokoknya dia tidak kita minta uang. Ya. Kita yang mengurus BPN. Jadi intinya beli tanah tetap kembalian tanahnya kan gitu. Karena kita tidak minta uang kembali loh. Yang ngomong itu adalah bekas pengacaranya Bu. Sama Bu Lili, sama Bu tadi. Sama Bu itu Rukayah tadi. pengacaranya dia ngomong. Nah, dia bujui dia. Suruh minta 1.600.000 lagi katanya. Iya. Nah, 1.600.000 itu timbulnya dari pengacaranya Ibu Rukayah. Bukan, kita tidak pernah. Pak, intinya hak dan kewajiban sama sudah membeli lunas, suratnya kayak nol dan tak urus. Oh gitu. Maaf, nama lengkapnya siapa Pak? Ya. Rainur. Ya. Rainur Siapa? Lawyernya. Saya lawyer yang sekarang. 6 bulan yang lalu. Pak Rainur siapa Pak namanya? Nama Siap. Muhammad Rainur. Muhammad Ainur. Muhammad Rainur. 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 Muhammad Rainur. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rainur ya. Pihak korban hanya berharap apa yang telah menjadi haknya atas surat kepemilikan tanah bisa diberikan karena biaya untuk pembelian tanah telah dibayarkan oleh korban kepada terdakwa selama ini. Per meternya 1.200.000 tanpa ditawar langsung dibeli. Lokasinya di mana Ibu? Sumurwelut. Sumurwelut. Dengan luas berapa? 8 kali 60. 8 kali 60. Akhirnya ada jual beli walaupun pembayarannya diangsur atau secara cash. Kayak gini Bu. Kenapa diangsur itu bukan karena ini, karena dia tidak menjalin suratnya. Oh Surat gitu. dikasih saya sebentar kok diambil lagi katanya untuk Baru 2 minggu surat itu diambil lagi. Oh
Jadi suratnya udah diberikan, akhirnya 2 minggu diambil lagi karena kurang tali AC. Corona. Oh, Dia corona. tadi bilang untuk waris. Tali AC, padahal itu corona ya. Dia bilang ke kita corona, tapi dia tadi di situ bilang untuk waris. Oh gitu. Oke Itu saya oke. juga nggak tahu. Ya intinya ada dugaan terdakwa ini berbelit-belit ya Bu Tali ya. AC dari mana bunyinya nggak tahu kita. Oh, berarti ini dugaannya berbelit-belit ya terdakwa ini. Ya intinya harapannya Ibu minta wis aku wis tuku lunas balekno surate. Kena surate kok tak urus gitu ya harapannya Ibu ya. Saya nggak ada bilang Nggak ada, nggak ada. apa-apa. Enggak harapannya untuk perkara ini. Harapan dia, Iya. katanya kembalikan, kita urus surat. Nah, intinya seperti itu. Oke. Kita urus suratnya semuanya. Oke. Dan waktu bayar PBB yang pertama itu, Ya. semuanya termasuk tanah dia kita bayar. Terus dia nggak pernah datang lagi. Oke, terima kasih Bu Lili. Yuliati, harapannya dalam perkara ini saya sudah beli lunas, kembalikan suratnya, ya hak dan kewajiban diurus. Intinya seperti itu ya Bu. Udah itu kan sebagai meringankan beliaunya ya. Oke, Bu Lili, terima kasih Bu Diketahui Lili. milik korban Nenek Rukayah telah mengangsur pembayaran tanah sejak tahun 2012 lalu hingga 2015. Total untuk tanah seluas 8 kali 60 meter korban telah membayar sebanyak 576 juta rupiah. Untuk kepemilikan tanah yang dijual Nenek Rukayah tersebut, dari Surabaya Rahayu mewartakan.